Video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi oleh saya sendiri, Neneng Umiatun, SPD. Calon guru penggerak angkatan 6, fasilitator Bambang Siswanto, MPD, mengajar praktek Muhammad Aceng, MPD. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang saya dapat di calon guru penggerak, yaitu materi mengenai budaya positif tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, ya, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Neneng Umiatun, SPD. Nah, di sini restitusi yang pertama saya sampaikan materinya itu tentang 5 posisi kontrol, ya. Berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh namanya Diane Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini ada sebuah video. Kita lihat bersama tentang 5 posisi kontrol, ya. Silakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini saya nih. Yang baik ini saya. Enggak, ini udah baik nih. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Aduh, kayak Desta gitu bawahnya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang mana? Manajer tuh ngatur-ngatur ya. Naren. Naren! Aduh, kasih les gitu loh, aku tidak tega. Selamat pagi Bu.
Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, itu tadi ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan ya. Nah, Bapak Ibu udah tahu bahwa kita di sini diperintahkan untuk menerapkan sebenarnya posisi manajer ya, yang paling bagus, kalau enggak pun bertahap. Jadi saya 2 tahap lagi ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi, yaitu tentang penyelesaian masalah yang ada pada siswa. Di sini saya akan tayangkan video lagi tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal
ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka.
salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, tadi udah disampaikan di video mengenai segitiga restitusi. Itu berarti ada 3 ya. Nah, ini bisa juga kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah mengenai anak yang bermasalah. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan mengenai 5 posisi kontrol guru dan juga segitiga restitusi. Dari Bapak atau Ibu ada yang mau menanggapi atau beri saran atau bertanya? Ada? Ya, Pak Atas. Itu Pak. Ini tentang dari itu segitiga institusi tadi kan, yang pertama itu apa, keyakinan tadi, identitas seperti itu kan, yang keyakinan terakhir menstabilkan identitas. Nah ini kan anak-anak kita ini kan punya karakter masing-masing, ada yang pemalu, terus ngomong gitu kan. Terus ada juga yang belum diajak ngomong dan nyolot. Nah itu pola kita tuh gimana untuk menggali informasi itu kan? Kan tadi kan dengan mengajukan pertanyaan. Nah mungkin kan kalau di video itu mungkin bisa jadi kan karena itu kan dialognya itu bisa nyambung gitu kan. Nah, kadang kan kalau kita itu ada yang gantung dialognya itu kan, ada yang terputus, ada yang itu gimana untuk menggali informasi itu. Dan mungkin itu seperti itu. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Akang. Mungkin kalau dari saya tergantung masalahnya ya. Tadi kan ada dibilang kalau kasusnya berat boleh berurutan, atau kasusnya ringan itu tidak harus berurutan pertanyaannya. Misalnya kalau kasus ringan, Ini pola anaknya, oh, pola logat anaknya. anaknya. Iya. Kalau banyak anaknya itu orangnya pemalu, tapi dia itu kasusnya berat. Nah, Ya, begitu kita- nggak posisinya dia kadang susah, dia nggak mau ngomong, nggak mau apa, Iya. banyak diamnya gitu. Oh, untuk kasus anak yang pemalu ya, mungkin kita bisa ke ruangan ya, hanya berdua gitu kan. Kemudian pakai segitiga restitusi, kita nggak bikin dia merasa bersalah gitu kan. Kita yang pertama kan menstabilkan identitas. Mungkin manusia itu nggak ada yang sempurna, itu tahu permasalahan kamu ini gitu kan. Jadi kita nggak membuat dia merasa bersalah. Kemudian Gender ya dibatasi Pak ya. Kalau yang punya masalah perempuan, yang mengatasi laki-laki nggak boleh, berarti harus perempuan sama perempuan gitu. Karena ada pembatasan gender. iya, boleh. Iya kan? Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Ya, kita memvalidasi tindakan yang salah. Mungkin tindakan yang kamu lakukan ini benar atau salah. Misalnya salah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Dan seperti tadi kasus senarang yang terlambat itu dia akan menyetel alarm. Kemudian kalau tidak bangun lagi, dia meminta bantuan kepada kakak dan ibunya. Jadi dia kan menyelesaikan masalah dia sendiri. Mencari sendiri sendiri kan. Kemudian menanyakan keyakinan seperti apa Nggak yang akan terulang kesalahannya. gimana, Pak? Mungkin ada yang mau menambahkan? Mungkin tambahan dari saya, kebetulan kita tadi kan banyak anak-anak tuh Iya. bermasalah kan. Nah kalau tadi kita menonton ini dulu, mungkin penanganannya pasti lebih beda, ya kan? Tapi saya enggak ya, saya tidak mengatakan gitu kayak ini, tapi tadi yang dipanggil yang di kelas saya tuh saya satu. Kemudian dia tanya apa, terus saya yang mau maaf saya lacang karena itu kan sifat saya kasih saran. Jadi apa? Itu kan salah. Ada guru-guru yang salah, tapi itu kan jangan dikerjakan lagi. Kalau ibarat begitu, ya kamu cari lah ibaratnya itu kan kamu udah gede dari masa. Jadi kamu jangan sampai melakukan kesalahan yang
taruh yang ini lagi nanti kan nggak akan jenuh. Jadi saya suruh pikir gitu. Tapi saya nggak tahu kalau ada yang ini kan. Jadi saya kalau tanyanya itu nggak kayak gini. Ya sudah masuk ke segitiga restitusi ya. Maksud satu tadi kan ada yang nggak tahu benar atau salah, tadi saya dengar kan ada yang di sebelah saya sampai berciuman gitu kan. Itu dia alasannya itu bukan ciuman Pak, saya demi Allah itu saya hanya suapan makan itu kan. Suapan makanan berarti tercium tangan. Bahkan tewel kata saya bilang kalau kamu itu ya Bapak ini kan kepercayaan sama kamu, saya bilang. Nah itu nanti mungkin perlu itu patah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Ya. Divalidasi Masuk ke dulu. situ. Tapi saya kan tidak tahu ini tadi Pak. Dengan gaya saya sendiri. Intinya tadi kita sudah mengetahui ada 5 posisi kontrol. Nah Bapak sebagai ibaratnya Saya ini tadi itu mana? Saya kan tadi yang pacar, saya memang dari yang teman tadi itu kan. Saya cenderung karena saya kalau yang nanya ke manajerial itu memang nggak jago saya tuh. Tapi Tapi cenderungnya tuh memang kita diarahkan kan ke situ kan Pak ya. iya. Posisi ideal itu kan yang kelima itulah kita Kelima. diharapkan bisa berposisi sebagai seorang manajer dengan menerapkan konsep segitiga restitusi. Kalau posisinya yang paling bagus ya yang nomor posisi manajer nomor 5. Konsepnya ini yang kita pakai. Kita pertama harus menstabilkan identitas, gitu kan? Terus kemudian validasi kesalahan, baru nanyakan keyakinan. Nanti kan ada solusi dari situ. Dan diharapkan betul kata Pak Iwan, memang karena Pak Iwan udah praktik juga kan gitu. Solusinya kan kita harapkan bisa muncul dari anak itu sendiri sehingga dia bisa membangun. Jadi tidak perlu kita buat surat pernyataan. salah satu bisa juga itu. Ya, itu tetap bagian dari Jangan salah paham. Kayak posisi Didi kita langsung koreksi ke anak ya Pak ya. Didi sama si Agis itu kan baru ulang kali kan. Ya berarti kan nanti bagaimana mereka artinya itu udah ada permasalahan Pak Iwan. Bagaimana mereka bisa menyadari dan mempunyai solusi itu dengan mereka sendiri, bukan dari kita. Kamu harus gini, kamu harus gini. Itu tadi posisi merasa bersalah nanti. Ujung-ujungnya kan jadi kontraproduktif kan. Ya. Ya harusnya kita maunya apa? Toh Iya, yang hasilnya kan negatif seperti nanti itu bagi kan. mereka. Tapi ke depan bagaimana kita memposisikan sebagai manajer tadi seolah-olah kalau ada anak yang bersalah dia memang tidak merasa bersalah kecil hati, tapi dia bisa menyadari kesalahannya dan bagaimana caranya solusi dari mereka sendiri. Iya. Kita hanya mengasih jalan tadi seperti yang disampaikan Pak Iwan. Ibarat polisi dari mereka itu kan janji mereka ke dirinya sendiri Iya. sama ke gurunya. Mereka udah bisa natasi kalau udah tahu persoalannya kan gitu. Harus kita yang mengarahkan kamu harus gini. Tapi kalau masalah hukuman Pak mungkin bisa juga Pak. Tapi dengan cara kan udah ada kesepakatan nih, contoh di sekolah di kelas kan udah ada kesepakatan adanya berbuat apa. Nah nanti mereka merasa bersalah sendiri dia mengambil posisi sendiri. Yang ke semuanya tadi adalah proses. Kita tidak mungkin meniadakan barang itu kan memang ada persoalannya. Cuma kita terus berpijak, terus berproses supaya nanti kalau bisa itu posisi kita itu di posisi yang kelima tadi, manajer tadi itu. Tapi tetap melalui itu saya yakin tidak bisa tiba-tiba langsung semuanya Manajer tidak bisa. Kalau kita menghilangkan hukuman, menghilangkan Jadi, itu kita harus tapi ini kita udah jelaskan maksudnya seperti ini. Jadi anak yang bersalah biasa bersalah, hukumannya apa pilih kamu sendiri. Mungkin saya mau lari aja Pak, oh boleh. Tapi dengan posisi tadi bukan kitanya tadi yang menghukum. Kalau kita yang menghukum tadi dampaknya kan anak akan merasa dendam dengan guru tersebut. Ya sedikit benar kata Bapak ya. Fungsi menghukum sudah ditiadakan lagi. Jangan sekali kita mengatakan kata hukumannya itu tadi seperti yang Bapak kami bertiga Bapak itu udah restitusi itu kami kemarin. Tidak ada mengejas dan begini dia menciptakan itu sendiri. Sudah dilakukan oleh kepala sekolah kemarin saya nggak ada video untuk ibu. Ya karena kita bertiga itu ya nih, Bapak udah restitusi sekali. Oh yang kasus yang waktu Ya, itu sudah. Jadi jangan kata menghukum itu udah nggak ada Pak. Kami kemarin ini marah, tidak ada kata menghukum. Katanya mencari solusi itu ya judulnya, mencari solusi yang memang mereka ciptakan sendiri. Ya, saya terima kasih. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk
penyampaian materi saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk kita semua.